Kristen lebih besar. Yesus lebih besar di dalammu, sehingga kami kesempatan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan untuk datang beribadah di tempat ini. Tuhan, biarlah Kau kuasai hati dan pikiranku dan mulutku. Biarlah firman yang Kau tabur pada hari ini biarlah dari Roh Kudus sendiri untuk menguatkan kami di tempat ini Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan. Yang sepakat katakan amin. Puji Tuhan. Baru pagi ini kita berkenalan. Terima kasih. Saya pada pagi hari ini tema saya adalah penjala manusia. Saya tertarik dengan penjala manusia karena saudara-saudara, di akhir-akhir ini tuh ya banyak hamba Tuhan, juga banyak umat Kristen ya. Kalau kita itu membawakan firman itu tidak memperkenalkan pribadi Yesus, tapi kita itu dengan apa, umpan, dengan iming-iming. Karena penjala itu sangat berbeda dengan memancing. Kalau menjala itu dengan alat ya, dengan alat ya. Tapi kalau memancing itu dengan umpan. Jadi banyak sekali hamba Tuhan dan juga kita umat-umat Kristen ya. Kita kalau memberitakan Yesus itu kita tidak menjala, tetapi kita itu memancing. Kita itu membawa iming-iming ya. Ayo ikut Yesus. Ikut Yesus itu nggak ada masalah. Ayo ikut Yesus itu diberkati. Ayo ikut Yesus itu sehat, nggak ada. Pokoknya harus enak-enak terus gitu saudara-saudara. Jadi kita itu membawa jiwa, tidak memperkenalkan pribadi Yesus, tetapi kita itu membawa jiwa dengan apa caranya? Memancing, saudara-saudara. Padahal pengertian memancing dan menjala ini sangat berbeda. Mari kita buka apa yang firman Allah katakan. Mari kita buka di dalam Matius 4 ayat 19. Saya minta Kak Juli membacakan. Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara-saudara, jadi di sini Tuhan Yesus berkata kepada Petrus dan Andreas, itu diajak menjala. Menjala itu bukan memancing. Menjala itu apa? Memberitakan kebenaran, memberitakan kabar baik, memberitakan keselamatan, memberitakan bahwa Yesus itu juru selamat dan raja. Amin, saudara-saudara. Jadi itu yang Tuhan Yesus mau. Kalau berkat saudara-saudara itu di surga itu banyak jalan-jalan emas. Makanya Yesus tidak menomorsatukan berkat. Karena Tuhan mengatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu otomatis akan ditambahkan. Tetapi fokus yang utama kita itu bukan itu, saudara-saudara. Fokus utama kita itu adalah keselamatan, adalah juru selamat kita, saudara-saudara. Yang sepakat katakan amin. Jadi banyak sekali saya juga mendengar ya, kemarin kita juga dari
nongko jajar itu kita dengan tim itu pada saat kita makan durian dengan saudara-saudara ini sepelayanan ini ya, kita ada bapak tua umur 75. Terus di sini itu teman-teman tim itu memperkenalkan pribadi Yesus. Kita tidak memperkenalkan, Pak, kalau ikut Yesus ini orang yang sudah tua, Bapak Ibu. Jadi ngangkat gitu ya dari gunung. Kita tidak memperkenalkan dia untuk panjang umur. Sudah umurnya segitu mau panjang umur berapa? Itu dia sudah bonus. Di Alkitab dikatakan 70, saudara-saudara. Jadi kita ini memperkenalkan pribadi Yesus. Takutnya kalau kita sudah mengenalkan dengan iming-iming tadi, dengan memancing, ternyata besok bapaknya ini sakit. Betul nggak, Bu? Apa dia nggak menghujat Yesus? Loh, kemarin ngomong Yesus katanya aku ini sehat. Kok aku ini kemarin sehat kok tambah sakit? Jadi kita memperkenalkan apa? Memperkenalkan pribadi Yesus, saudara-saudara. Dan Alkitab itu, saudara-saudara, tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditambahin, saudara-saudara. Dan kita juga kadang-kadang iming-iming berkat, saudara-saudara. Ikut Yesus diberkati, ikut Yesus hutang lunas terbayar, saudara-saudara. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, mari kita buka. Saya minta Pak Juli membacakan. 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi saudara-saudara, akar dari segala kejahatan itu adalah kalau kita cinta uang, kita mencintai mamon melebihi daripada Yesus. Karena mamon itu juga pribadi, mamon itu juga saingan Yesus. Ini sekarang yang banyak dikhotbahkan, saudara-saudara. Sehingga banyak orang-orang yang mengalami kepahitan. Loh, saya dulu katanya ikut Yesus diberkati, tetapi saya ini kok sih tidak ada damai sejahtera, saudara-saudara, tidak ada berkat apa-apa ya. Sehingga mereka itu akhirnya banyak sekali yang lari daripada keselamatan ini. Banyak sekali teman saya juga yang sampai ikut memberkati di panti-panti gitu ya, tetapi kok tidak diberkati karena dia fokusnya salah, saudara-saudara. Kita memberkati mereka, melayani karena Yesus sendiri yang sudah menyelamatkan kita. Jadi kita itu timbal baliknya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan karena kita berkat dan fokus. Itu semuanya adalah bonus, saudara-saudara. Yang penting fokus kita, motivasi kita jangan salah. Firman itu ya dan amin, tidak bisa dikurangi. Mari kita lihat di dalam Ulangan 4 ayat 2. Di sini firman Tuhan mengatakan jangan dikurangi dan jangan ditambahi. Tetapi di sini kita buka di dalam Amsal 30 ayat 6 aja, Bu. Ya, kalau intinya di sini ya, firman Tuhan jangan dikurangi dan jangan ditambahin. Ini saya enggak apa-apa dibaca aja Pak Juli. Takut waktunya habis. Ulangan 4 ayat 2, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Amin. Dan juga kita baca lagi di dalam Amsal 30 ayat 6, saudara-saudara. Supaya kita lebih paham, lebih mengerti firman Tuhan. Amsal 30 ayat 6, jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Amin, saudara-saudara. Jadi jangan kita itu menambahi firman Tuhan. Firman supaya kita tidak dianggap pendusta. Firman Tuhan itu takarannya sudah pas, saudara-saudara. Karena itu apa? Dibuat dari Roh Kudus. Roh Kudus yang mengilhami nabi-nabi semuanya untuk menulis kitab itu. Semuanya itu sudah pas, jadi jangan dikurangi dan jangan ditambahin, saudara-saudara. Intinya, saudara-saudara, sejak Kejadian 3, sejak manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan itu sudah membuat misi penyelamatan untuk manusia. Sejak Yesus datang, sejak manusia jatuh di dalam dosa, Yesus itu memang ingin menyelamatkan kita manusia, karena kita nggak akan mampu, saudara-saudara. Di dalam Roma 3 ayat 23, semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena apa? Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, saudara-saudara. Diusir dari taman yang kudus, diusir dari tamannya Allah. Sehingga dianggap semua orang telah berdosa. Dan Roma 6 ayat 23, semua orang upah dosa adalah maut. Jadi warisan dari Adam dan Hawa, kita itu semuanya mendapat maut. Karena kita sudah diusir dari Taman Eden, tamannya surga, taman kudus. Berarti kita ini sudah tidak kudus. Upah dosa itu adalah maut, saudara-saudara. Bersyukur saudara pagi hari ini yang sudah mengenal Yesus Kristus, saudara-saudara. Saya kemarin diteguhkan, pelayanan kami
dari tim kami yang tidak mau disebutkan namanya, Bu. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah mengenal. Dia cerita kepada kami ya. Pada saat kemarin itu, kira-kira bulan ini ya Pak ya, di ICU nyambangin orang sakit. Saudaranya itu sakit. Saudaranya ini kaya ya Bu. Dan pada saat hidupnya itu orangnya baik, suka ngasih amal, suka memberkati. Tapi pada saat kok untung ya, ini agama lain, kepercayaan lain. Kok untung kok saudara kita ini datang ke tempat ICU itu, sehingga kita ini puji Tuhan, diteguhkan, saudara-saudara. Ternyata yang baik, orang yang baik tadi ini, dia mengatakan kalau dia ini nggak menemukan jembatan. Coba saudara-saudara, gimana sih saya ini kok nggak ada jembatan? Ini orangnya baik ya. Di saat hidupnya itu dia banyak sekali amal, banyak sekali kebaikan. Tetapi pada saat di ICU, dia tidak menemukan jembatan, Bapak Ibu. Jadi ini dunia, Bapak Ibu, ini manusia, ini surga. Di tengah-tengah kita ini jurang, Bapak Ibu, ini neraka. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai ke surga, yang bisa menyeberang itu tidak ada seorang pun, saudara-saudara. Karena apa? Kita tidak tahu jalannya, kita tidak tahu alamatnya. Tetapi Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mungkin Bapak Ibu bisa mengatakan firman ini, mungkin hafal semua. 1, 2, 3. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang menemui Bapa kalau tidak melalui aku. Puji Tuhan. Akhirnya sama teman kami ini, tim kami ini, saudara-saudara, akhirnya yang saudaranya tadi itu diinjili. Loh, kebetulan itu, ayo ke sana lagi, saya gitu. Itu ada jembatan, ada memang Yesus Kristus. Tidak ada jalan keselamatan. Akhirnya ibu ini tadi yang sudah tua ini diajarin tentang jembatan, tentang Yesus itu keselamatan. Akhirnya setelah tidak lama dari itu ya 3-4 hari ibu ini meninggal dengan tersenyum. Saudara-saudara, puji Tuhan. Ibu ini meninggalnya dengan tersenyum, dengan berbahagia. Berarti dia sebelum meninggal itu dia sudah mengenal juru selamat. Kalau di tempat lain, saudara-saudara, untuk masuk ke dalam surga itu dengan apa? Rambut, pernah dengar ya? Rambut ini dibelah jadi 7 untuk lewat jembatan. Rambut satu aja kita nggak bisa jalan, saudara-saudara. Masih dibelah 7, itu berarti kan mustahil. Itu tidak mungkin, saudara-saudara. Tetapi karena kasih karunia, karena Tuhan Yesus yang datang ke bumi ini untuk menyelamatkan kita, saudara-saudara. Di atas kayu salib, pada saat Yesus disalib, itu dosa-dosa saudara semuanya. Yang hutang-hutang saudara, semua kesalahan saudara semua, itu sudah dipadu di atas salib. Saudara-saudara. Dan kita semuanya diselamatkan. Kita bersyukur kalau saudara-saudara hari ini sudah mengenal Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Pegang teguh itu, apapun yang terjadi. Yang pasti dunia tidak bertambah baik, saudara-saudara. Tapi tetap pegang Juru Selamat itu. Peta tetap pegang keselamatan itu, saudara-saudara. Mari kita buka di dalam Matius 27 ayat 51. Ya. Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Saudara-saudara, jadi pada saat Yesus disalib, tabir bait Allah itu terbelah dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas itu yang motong manusia, saudara-saudara. Tapi ini dari atas ke bawah, berarti dari malaikat sendiri yang memotong. Berarti sudah tidak ada pemisah, tidak ada perantara lagi antara kita dengan Allah. Sudah didamaikan dengan darah Yesus di atas kayu salib, saudara-saudara. Yang sepakat katakan amin. Kalau zaman dulu, saudara-saudara, untuk saudara-saudara ini untuk berdosa, untuk pengampunan dosa, betul ya Pak ya, harus datang kepada imam. Misalnya siapa ini contohnya? Ini aja, Bapak siapa Pak? Oh, Pak Sis, ya. Misalnya Pak Sis ini berdosa ini Bu, misalnya. Datang kepada imam, imamnya ini Bapak ini, Pak Gembala ini. Datang ke imam, dia membawa domba. Ya,
membawa domba yang putih, yang bagus. Tetapi dibawa ke imam, tetapi luar biasanya ini. Imam ini, saya ini juga cerita ya, cerita tentang sejarah Alkitab supaya kita itu lebih menyadari betapa dahsyatnya Yesus itu. Jadi imam ini, saudara-saudara, imam ini tidak melihat kesalahan Bapak Sis ini. Salahmu apa, dia tidak dilihat, tidak ditanyakan. Tetapi imam ini hanya melihat apa? Korbannya ini loh. Hanya melihat dombanya ini loh. Jadi kalau zaman dulu itu Bapak Ibu, zamannya Taurat Perjanjian Lama, pada saat ada Bait Allah, pada saat zamannya Musa itu, saudara-saudara, kalau orang nggak mampu, kalau dia berdosa itu datang kepada imam membawa merpati. Kalau yang middle class, yang sedang-sedang itu membawa domba atau kambing. Yang kaya itu bawa sapi atau lembu. Ini saya di sini contohkan yang membawa kambing. Jadi imam ini nggak melihat kesalahannya Bapak ini, tetapi imam ini melihat apa? Dombanya. Dilihat dulu. Oh bagus ini ya. Oh ini putih, ini matanya, oh nggak sakit. Baru tangannya Bapak Sis ini diletakkan ke domba, ke binatang itu. Setelah diletakkan ke binatang, ada transfer spirit Bapak Ibu. Dosanya Bapak Sis pindah ke domba. Sedangkan dombanya yang putih, yang lucu itu, yang bersih, dipindah ke Bapak Sis. Baru setelah itu sama imam, dombanya itu tadi dinyelep, saudara-saudara. Dibawa ke Allah, dibawa ke, ini saya bawa, ini contohnya Bapak Ibu. Ini bawa tabut Allah. Tetapi saya tidak bawa bawahnya Pak Abot. Ini saya beli waktu di Israel dulu, ini bawahnya berat sekali. Gitu ya. Jadi saya hanya bawa atasnya ini aja. Nah ini dilihat Bapak Ibu, di sini ini ada keruh. Dia tidak melihat apa, yang lainnya tidak melihat dosa-dosamu, tetapi dia melihat darah ini loh Bapak Ibu. Darah ini sama iman dipercikkan di sini Bapak Ibu. Darah ini dipercikkan di sini. Baru ada pengampunan dosa. Baru ada belas kasihan Tuhan. Ternyata saya lihat Bu ya, di Perjanjian Lama ini artinya apa? Tutup pendamaian Bapak Ibu. Ini tutup pendamaian. Tutup pendamaian ini kalau kita lihat di bahasa Yunani ya, di Gerika, ternyata ini adalah apa? Mercicit. Mercicit itu apa? Tata belas kasihan Allah. Ini tata belas kasihan Allah. Jadi kalau saudara-saudara itu bersalah, dipercikkan dosanya, darahnya di sini, itu sudah ada belas kasihan Allah atas saudara-saudara. Di dalam Perjanjian Lama pun ada penyelamatan bangsa Israel pada saat di Mesir. Untuk diselamatkan, untuk bangsa Israel keluar daripada perhambaan, untuk menjadi orang merdeka dengan darah di atas apa, pintu-pintu rumah, supaya mereka tidak kena mati ya. Tidak ada malaikat maut yang membunuh anak sulung, sehingga mereka menjadi orang yang merdeka, sehingga mereka bisa keluar dari tanah Mesir untuk menjadi orang yang merdeka. Bapak Ibu, sebetulnya di Perjanjian Lama itu semuanya itu hanya lambangnya Yesus Bapak Ibu. Kalau Ibu biar Abdul kita buka di dalam Kolose 2 ayat 17. Sebetulnya cerita-cerita semuanya di Perjanjian Lama itu hanya melambangkan, itu hanya bayangannya itu adalah Yesus. Kalau Ibu mungkin lebih baca lagi, kita baca lagi ya. Kolose 2 ayat 17. Kolose 2 ayat 17. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Ya, jadi Bapak Ibu, semuanya di Perjanjian Lama, semuanya tentang keselamatan, itu hanya melambangkan Yesus Bapak Ibu. Ujung-ujungnya itu Yesus itu saudara-saudara. Ujung-ujungnya itu Yesus. Jadi orang itu memang diselamatkan, bisa masuk surga, itu memang harus ada darah yang dicurahkan saudara-saudara. Sekarang kita buka di dalam Yesaya 1 ayat 18. Kalau kita mengaku dosa kita kepada Yesus saudara-saudara, maka dosamu yang seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Maka dosamu yang merah seperti kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba Bapak Ibu. Kalau zaman dulu di Perjanjian Lama, kita itu nggak bisa loh Bapak Ibu masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Kita itu hanya di pelataran saja. Hanya imam-imam saja yang
bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Tetapi sejak Yesus mati di atas kayu salib, sejak tabir itu dibelah saudara-saudara, kita sudah bisa layak menghadap Allah sendiri. Kita sudah bisa masuk di dalam ruang Maha Kudus itu sendiri. Karena darah Yesus yang telah menebus kita. Darah Yesus yang telah menebus kita seperti ini ya. Seperti Melkisedek, seperti tahta karu kemurahan Allah. Jadi darah Yesus sehingga kita layak. Kalau saudara-saudara misalnya ada masa apa, saudara-saudara sudah bisa langsung berdoa sendiri kepada Allah. Kita sudah tidak lewat imam-imam lagi, kita tidak lewat bait Allah, kita tidak lewat apapun. Ini juga mengurangi beban Pak Gembala. Jadi doa sendiri, kalian sudah punya Roh Kudus. Sejak perjanjian baru, amin katanya Ibu. Berarti banyak yang itu ya Bu ya. Saudara-saudara, sejak dalam perjanjian baru saudara-saudara, kita ini sudah menjadi rumah Allah, baitnya Roh Kudus. Kalau dulu kita di pelataran, sekarang kita buka dulu. Masa sih kita di pelataran? Ya, kita buka di dalam bentar ya. Kita dulu ada di pelataran, kita buka di dalam Mazmur ya, Mazmur 65 ayat 4, coba. Mazmur 65 ayat 4, bahwa kita itu ada di pelataran Allah. Tetapi sejak adanya Yesus Kristus, kita ini sudah menjadi rumah Allah. Kita sudah menjadi baitnya Allah. Ayat 5. Ya. Mazmur 65 ayat 5. Ya. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Amin, puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, sejak Yesus ini dulu, kita ini kalau nggak ada Yesus, ini orang-orang ini masih di pelataran. Kita masih tergantung imam. Tetapi sejak Yesus datang ke dunia ini, kita ini sudah mempunyai Roh Kudus, saudara-saudara. Kita ini sudah bisa dekat lagi dengan Allah. Kita sudah tidak memerlukan bait Allah di Yerusalem. Kita tidak harus datang ke Yerusalem. Karena kita sudah mempunyai sendiri Roh Kudus yang ada di dalam kita. Itu yang bisa menuntun kita. Itu yang bisa membawa kita kepada Allah sendiri, saudara-saudara. Mari kita buka di dalam, ya, ada Roh Kudus di dalam diri kita. 2 Korintus, ya. Ya, kita buka di dalam 2 Korintus berapa Pak yang aku adalah baitnya Roh Kudus? 2 Korintus berapa itu? Kita adalah baitnya Roh Kudus, saudara-saudara. Ya. Kita ini adalah baitnya Roh Kudus, saudara-saudara. Jadi kita ini sudah tidak memerlukan imam-imam lagi. Tetapi kita ini sudah mempunyai Roh Kudus. Kita sudah berhak kepada Allah sendiri. Kita sudah mempunyai kuasa. Kita sudah mempunyai kuasa untuk bisa berdoa kepada Allah sendiri, saudara-saudara. Jadi mulai saat ini, kalau saudara-saudara ini sudah mempunyai Roh Kudus, oleh sebab itu, jangan tengok lagi dosamu, saudara-saudara. Jangan tengok lagi dosa-dosamu yang lama, saudara-saudara. Kalau selama ini, mohon maaf ya, yang selama ini mungkin banyak dari saudara-saudara yang mungkin lihat film orang dewasa, film porno ya. Mulai hari ini stop, saudara-saudara. Jangan tengok lagi dosamu, saudara-saudara. Karena percuma Yesus disalib kalau Anda ini masih melihat dosa-dosamu yang selama. Jangan intip lagi dosamu. Biarlah Roh Kudus yang ada di dalam dirimu itu bisa membuat apa? Menuntun saudara-saudara untuk berjalan kepada kebenaran. Kalau kita mengikuti Yesus, kita harus memikul salib, memikul kedagingan kita untuk menuju kesempurnaan bersama Kristus. Kalau selama ini mungkin kita itu sering tipu sana tipu sini, mulai hari ini stop, saudara-saudara. Kita jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran itu lagi. Itu sudah tutup. Loh Bu, ada sih bilang loh,
Loh Bu, kita nggak apa-apa suami istri Bu lihat film, nggak boleh saudara-saudara. Karena di situ itu ada roh spirit ya, sehingga suami istri itu mungkin bisa selingkuh ya. Di situ itu ada spirit yang bisa menghancurkan keluarga-keluarga, yang bisa membuat orang jatuh lagi di dalam dosa. Kenapa kita tidak boleh melihat dosa-dosa lama kita, saudara-saudara? Mari kita buka di dalam 1 Samuel. Ya. Oh iya. Nah, ini. Ya. Coba Pak Juli, atau tidak tahukah kamu? Ya. 1 Korintus. Ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara-saudara, jadi lebih afdol lagi ya. Jadi saya ini berkata dengan ngomong sendiri, saudara-saudara. Tetapi ada firman-Nya. Jadi biarlah Roh Kudus yang ada di dalam dirimu. Jangan engkau duka citakan, saudara-saudara. Jangan intip-intip lagi dosamu yang lama, saudara-saudara. Kalau kamu mengintip dosamu yang lama, saudara-saudara ini akan mati, saudara-saudara. Loh, masa Bu, mengincing-incing kok mati? Kalau saudara bertobat nggak apa-apa. Tetapi kan kita itu nggak tahu hidup itu sampai kapan. Hidup itu seperti uap air. Yakobus 4 ayat 14. Kita nggak tahu loh Bu besok yang terjadi Bu. Jangan mikir Allah nggak apa-apa, harus gini aja nanti aku bertobat. Kenapa di sini disebutkan? Jangan intip dosamu, kamu akan mati. Takutnya apa? Kita belum bertobat, tetapi nanti malam kita diambil, saudara-saudara. Terus kita belum bertobat, kita mati. Kita yang selama ini sudah mengenal Yesus, kita yang selama ini sudah melayani, sia-sia saudara. Makanya jangan intip-intip lagi dosamu, saudara-saudara. Tetap jangan mendukakan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus di dalam hatimu itu yang menuntun saudara-saudara untuk berjalan kepada kebenaran. Kalau kita buka di dalam 1 Samuel 6 ayat 19. Ya. 1 Samuel 6 ayat 19. 1 Samuel 6 ayat 19. Dan ia membunuh beberapa orang Bet Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Amin, puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, berarti kan kita ini tidak boleh membuka dosa-dosa kita lagi. Ini kan saya tidak bawa ya Bapak Ibu. Tidak bawa ini apa? Tabutnya yang di bawah ini soalnya berat gitu Bapak Ibu. Padahal saudara-saudara ini tidak boleh ditutup, tidak boleh dibuka. Ini kenapa ya kerup ini tidak ngincang ke bawah ini? Itu dosa-dosamu sama Tuhan itu sudah ditutup. Ini sudah ditutup sama apa? Oh, ini loh, tutup pendamaian ini Yesus Kristus. Ini lambangnya Yesus Kristus. Jadi lihat malaikat ini ya. Ini dia tidak melihat kepada dosa-dosamu yang di bawah, tetapi dia melihat kepada darah yang telah dicurahkan di sini Bapak Ibu. Di dalam ini di bawah ini. Yang di bawah ini Bapak Ibu, ini kan ada 3 benda. Ya. 3 benda yang tidak boleh dilihat seperti ini. Kalau dia dilihat ini akan terbunuh karena dia kepingin tahu apa isinya ini, saudara-saudara. Ini ada isinya roh batu, Bapak Ibu. Roh batu. Terus yang satunya lagi itu buli-buli isi mana. Yang satunya lagi tongkat Harun yang berbunga, Bapak Ibu. Itu ditaruh, disimpan sama Tuhan di dalam tabut ini. Ditutup rapet-rapet, Bapak Ibu. Supaya apa? Tuhan itu tidak melihat lagi kesalahanmu. Tuhan tidak memperhitungkan lagi dosa-dosamu yang lama. Ditutup sama tutup pendamaian ini. Bapak Ibu, tongkat itu berisi apa? Kita melihat dulu buli-buli ya Bapak Ibu. Di sini disimpan itu adalah buli-buli. Itu adalah lambang pemberontakan manusia terhadap Allah. Sekarang bayangkan Bapak Ibu, di padang gurun ya, orang Israel itu jumlahnya 3 juta. Sekarang kalau tidak dipelihara, kita itu mau makan apa di padang gurun muter-muter. Nggak ada warung di sana Bapak Ibu. Betul ya, nggak ada warung. Oh, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Di sana itu Bapak Ibu, nggak ada warung. Di mana itu? Di padang gurun itu warung itu nggak ada. Misalnya pohon kurma itu paling berapa dimakan untuk 3 juta itu paling berapa orang Bapak Ibu. Tetapi Tuhan ini menyediakan apa?
Mana setiap pagi itu bangsa Israel itu ya, sebelum matahari terbit dia mengambil mana, dia dimakan untuk apa? Untuk keluarganya. 1 gomer per keluarga. Kalau lebih dari itu kasih buku. Kalau lebih dari itu Bapak Ibu, kalau lebih dari itu akan menjadi ulat. Itu ceritanya seperti itu. Jadi kenapa sama Tuhan itu ditaruh buli-buli itu di dalam sini Bapak Ibu? Karena apa? Itu sama Tuhan tidak dilihat lagi pemberontakanmu. Jadi buli-buli ini sama Tuhan disimpan lagi. Ini loh pemberontakanmu. Kamu rakus, kamu tidak menghargai pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara di sini kalau mungkin sudah ini ya hidup sampai hari ini sudah disyukuri saja. Berarti Bapak Ibu ini sudah menghargai pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu ya, jangan dapat ini minta ini ya, dapat mobil ini minta Lamborghini. Itu seperti orang Israel. Akhirnya dia minta apa? Burung puyuh. Sampai Tuhan ini ya ampun, ini nafsu rakus. Makanya sama Tuhan boleh-boleh pemberontakan manusia itu disimpan di dalam tabut Tuhan. Saudara-saudara. Terus ada lagi saudara-saudara, loh batu. Saudara-saudara, tahu ya loh batu, batunya Musa itu. Itu kenapa? Itu juga pemberontakan manusia. Karena manusia itu tidak sabar menunggu Musa 40 hari 40 malam di Gunung Sinai. Dia apa? Dia menunggu Musa itu nggak sabar loh. Wes nggak usah Harun, aku buatkan apa? Sapi, tuangan sapi emas, lembu emas itu yang disembah mereka. Sehingga Tuhan marah, sehingga apa? Loh batu itu disimpan. Dosa-dosa pemberontakan manusia disimpan di dalam kotak tabut ini. Perjanjian ini saudara-saudara. Dan ada lagi tongkat Harun saudara-saudara. Tongkat Harun itu juga pemberontakan manusia. Bani Korah, dia ingin menjadi ketua imam. Dia tidak menghargai Tuhan yang memilih Harun menjadi kepala imam. Saudara-saudara. Jadi apapun saudara-saudara, Tuhan sampai marah, sampai Bani Korah itu dibunuh semua toh ya. Akhirnya apa? Tuhan sampai bicara. Coba lihat itu tongkat itu. Tongkatnya Harun yang aku pilih itu yang akan berbunga. Jadi tongkatnya Harun itu berbunga saudara-saudara. Jadi semua dosa-dosa pemberontakanmu, kesalahanmu itu sudah disimpan di dalam tabut Tuhan. Pemberontakan saudara-saudara sudah disimpan di dalam tabut Tuhan. Sekarang sudah ditutup oleh apa? Mercy seat. Tata belas kasihan Tuhan. Ini semuanya adalah melambangkan Yesus Kristus yang menyelamatkan saudara-saudara. Hanya Tuhan Yesus, hanya darahnya yang membeli saudara. Saudara ini sekarang bukan menjadi milik kita sendiri, tetapi saudara ini adalah miliknya Kristus. Kita baca di dalam Wahyu 5 ayat 9. Ya. Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Jadi dengan darah Yesus ya, kita ini sudah dibeli lunas loh Bapak Ibu. Kita ini bukan milik kita, tetapi milik Yesus saudara-saudara. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 2, kalau zaman dulu setiap Samuel ini, siapa Pak namanya Pak? Oh ya, setiap Pak Sesara ini datang ke imam, datang ke Pak Gembala. Sampai Pak Gembala ini mungkin sampai nggak tanya dosanya ya. Datang lagi, bawa kambing lagi ya, bawa lembu. Tetapi saudara-saudara, Yesus itu hanya sekali saja. Kita buka di Yohanes 2 ayat 2. 1 Yohanes 2 ayat 2. Yesus sebagai pendamaian antara manusia dengan Allah. Itu sekali dia disalibkan saudara-saudara. Yesus itu hanya sekali disalibkan untuk kita sampai kepada Tuhan, sampai kepada surga Bapak-bapak. Bapak Ibu, mari kita baca Pak Juli. Yohanes Ya. 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Amin, puji Tuhan. Berarti untuk dosa seluruh dunia, Tuhan sekali saja dia dipercik darahnya. Dia membeli saudara lunas sekali untuk selama-lamanya. Jadi apakah saudara ini tega? Yesus yang sudah disalib untuk saudara, tetapi saudara ini
berani mengorbankan Yesus untuk karena jabatan, untuk mungkin yang muda-muda ini ya, untuk pasangan. Saudara-saudara, kalau saya saudara-saudara, Yesus tak akan bela. Saya pernah berhadapan dengan nyawa, saudara-saudara. Pada saat saya pacaran itu, saya diperhadapkan milih Yesus atau nyawa, saudara-saudara. Tetapi saya tetap milih Yesus. Ada di Alkitab dikatakan, kalau kamu mencintai nyawamu, kamu akan kehilangan nyawamu. Buktinya saya sampai sekarang ini hidup. Amin. Saya punya cucu 2, anak saya 1, saudara-saudara. Itu karena saya tidak mempertahankan nyawa. Tapi kalau nyawa saya dibandingkan Yesus, saya tetap akan memilih Yesus. Amin. Saya juga pernah diperhadapkan dengan ekonomi. Milih Yesus atau dapat rumah, saudara-saudara. Semuanya sudah saya alami. Saya tetap memilih Yesus. Buktinya hidup saya sampai hari ini dipelihara Yesus. Karena nama saya sudah tertulis di kitab kehidupan. Saya nggak mau apapun yang ada di dalam dunia ini menggagalkan, menghapus nama saya di kitab kehidupan. Saya juga bapak-bapak dan ibu yang ada di tempat ini. Mari kita tetap kuat bersama Yesus. Mungkin ya tambah tahun besok ini ada badai apapun. Apalagi ini sudah perang ya. Perang Hamas dan Israel, mungkin barangkali kita yang gak ikut apa-apa ini kena imbasnya. Tetap saudara-saudara, pegang Yesus. Apapun yang terjadi, mungkin nyawamu, pegang Yesus. Kita ini loh hidup ini saudara. Yang penting ini kita yang hidup sesungguhnya. Bukan pada saat kita di dunia ini saudara-saudara. Kita di dunia ini di Alkitab disebutkan 70. Di atas itu adalah bonus. Hidup yang sesungguhnya itu adalah setelah kita mati. Itu baru kita hidup beribu tahun tidak terhingga bersama Yesus kalau kita ikut Yesus. Tetapi kalau saudara pada saat hidup memilih yang lain, maka saudara akan beribu-ribu tahun bersama iblis di neraka. Jadi saatnya, saat mumpung ada di dunia ini, saatnya saudara untuk mempertahankan Yesus Kristus. Saatnya saudara untuk menyenangkan Yesus Kristus, untuk membawa jiwa kepada surga. Itu bukan hanya tugas Pak Gembala dan Bu Gembala dan WL-nya saudara-saudara, tapi itu tugas semua hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan. Mari kita memberitakan keselamatan Yesus, juru selamat kepada surga saudara-saudara. Itu bukan tanggung jawab pendeta, kita semuanya loh saudara-saudara. Mari kita buka di dalam. Kalau kamu mengasihi, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 14 ayat 21a. Saudara-saudara. Ya. Yohanes 14 ayat 21a. Ya. 21a. Ya. Yohanes 14 ayat 21. Ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ya, berarti kalau kita ini mengasihi Yesus, bukan hanya di mulut. Berarti kita ini akan memegang perintahku dan melakukannya. Perintahnya Yesus itu apa? Beritakan Injil keselamatan. Biarlah tetanggamu, keluargamu yang belum mendengar Yesus, sampaikan bahwa Yesus itu juru selamat. Sampaikan. Kalau saudara mengasihi, jadi mengurangi beban agen dan dugem di sini saudara. Ini tugas kita semua. Kalau kita mengasihi loh ya, kalau kita mengasihi Yesus saudara-saudara. Dan saudara-saudara, mari kita buka juga di dalam Ibrani 4 ayat 16. Kalau kita baca dulu Ibrani 4 ayat 16. Ya, Ibrani 4 ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Amin saudara-saudara. Kalau kita saudara-saudara menghormati Roh Kudus, kalau kita menghormati darah Yesus di atas kayu salib, maka kita akan menjaga, berani menghampiri tahta kasih karunia. Kalau kita itu bukan sebagai orang yang merasa bersalah ya, kita itu benar di hadapan Tuhan. Pasti Bapak Ibu itu berani berdoa. Betul enggak ya Bu ya? Kita itu berdoa setiap saat kepada Tuhan berani.
Ya setiap saat kita itu bisa memuji Tuhan. Tetapi kalau seperti Adam dan Hawa, pada saat dia jatuh di dalam dosa, pada saat Allah datang, Adam, di mana kamu? Adam dan Hawa kan sembunyi Bapak Ibu. Seperti saya dulu pernah menghilangkan anting-anting saya ya. Pada saat mama saya datang itu saya ketakutan. Karena saya salah, saya pasti ditanyain di mana anting-anting yang satu. Pada saat saya masih SD. Seperti juga dengan kita Bapak Ibu. Kalau kita tidak mendukakan Roh Kudus, kalau kita hidup benar, kalau kita hidup kudus, kalau kita hidup apa? Hidup sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, saudara-saudara, maka kita ini akan berani datang kepada Yesus, sehingga di dalam hati kita keluar puji-pujian. Saya juga mencipta lagu Bapak Ibu, karena dalam hati saya ini keluar puji-pujian yang dahsyat. Saya mungkin akan menyanyi, karena saya berani menghadap menghadap tata Allah. Karena Roh Kudus selalu menuntun saya untuk berjalan kepada kebenaran. Karena kita itu adalah baitnya Roh Kudus. Saya mungkin bisa diiringi, refnya aja ya. Lagu kemarin. Yang saya Betapa baik Engkau Tuhan, jiwaku memujimu. Ku mau hidupku jadi baitmu yang kudus. Ini saya bisa menyanyi ini. Dari hati saya keluar puji-pujian seperti ini. Karena saya apa? Karena kata saya ini, daging saya sudah saya matikan Bapak Ibu. Daging sudah saya matikan, saya hanya memandang kepada Kristus. Saya minta semuanya ikut menyanyi ini dulu ya. Kita semua belajar lagu ini. Kasih Tuhan ku rasakan, oh, cinta Tuhan ku rasakan. Kau tarikku dari lembah kekelaman, kau jadikanku mutiara yang indah. Seperti bunga bakung di ladang, kau dandani aku sangat indah. Lebih indah dari Salomo, ku berada di hadapanmu. Oh Yesusku, ku jadi milikmu seluruhnya. Betapa baik Engkau Tuhan, jiwaku memujimu. Ku mau hidupku jadi baitmu yang kudus. Betapa baik Engkau Tuhan, jiwaku memujimu. Ku mau hidupku jadi baitmu yang kudus. Betapa baik Engkau Tuhan, jiwaku memujimu. Ku mau hidupku jadi baitmu yang kudus. Betapa baik Engkau Tuhan, jiwaku memujimu. Ku mau hidupku jadi baitmu yang kudus. Ku mau hidupku jadi baitmu yang kudus. Ku mau hidupku jadi baitmu yang Amin. Terima kasih. Kita baca ayat terakhir ya. Ini saya lagu ini kenang-kenangan buat saudara. Kalau saya pernah di sini, saya nggak pernah temu lagi aja Pak ya. Jadi 2 Korintus 5 ayat 17.
Saudara-saudara, kalau kita nggak salah, kita itu berani menghadap Bapa Allah. Betul nggak, Bu? Nek kita salah, aduh Tuhan aku kotor Tuhan, terus aku nggak doa gitu Bapak Ibu. Jadi kita baiknya Roh Kudus, kita ini adalah mutiaranya Tuhan, Bapak Ibu. Kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, saya minta semuanya membaca. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara-saudara, kita ini adalah ciptaan baru. Kita ini adalah anak Yesus Kristus. Kita ini adalah umat pilihan Allah. Yang sepakat katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman yang kau tabur pada pagi hari ini tidak kembali dengan sia-sia. Biarlah umatmu yang hadir di tempat ini berbeda pada saat pulang. Berikan mereka kekuatan, strong Tuhan, mengasihi, mencintai, lebih sungguh sehingga bisa menyalibkan dagingnya. Terpujilah namamu selalu ya Bapa. Ciptaan baru milik Yesus menyongsong 2024. Yesus disenangkan. Yang sepakat